Lalu kamu hari ini semuanya masuk kan yang pasti. Maka baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya bisa terserap dengan baik. Ya, berdoa dimulai, doa selesai. Doa akan mengajarkan tentang berkomunikasi santun di media sosial. Nah sebelum itu, Gulala pengen tanya nih ke kalian. Tadi pagi, apakah kalian sudah mengirim WA kepada seseorang? Ya. Ke siapa? Gulala pengen tahu. Ke teman. Yang lainnya mungkin? Ada yang WA gurunya? WA siapa? WA orang tua mungkin? Nah, kemudian Gulala pengen tahu nih, kalau kalian WA ke teman dengan WA ke guru itu ada bedanya atau tidak? Apa yang membedakan kalau kalian WA ke teman dengan WA ke guru? Bahasanya lebih gimana? Kalau ke teman? Nah, sekarang Gulala ini kalian mengingat 5 menit, coba ingat kembali, lalu tuliskan, tuliskan dalam waktu 5 menit, coba ingat kembali, lalu tuliskan bagaimana biasanya kalian menulis WA ke guru untuk izin tidak masuk karena pernah sakit semua kan? Izin kan? Nggak percaya ini. Coba kalian tuliskan biasanya gimana? Nggak perlu yang mikir yang berat-berat dulu, yang biasanya aja. Kalian tulis dulu. Setelah kalian tuliskan tadi, sekarang tukarkan ke teman sebangkunya. Tukar dengan teman sebangku. Jadi yang sudah ditulis tadi silakan ditukar ke teman sebangkunya. Mungkin yang sama Wendy bisa ditukar bertiga ya, yang sama Wendy. Oke, dalam waktu 5 menit coba kalian periksa tulisan teman kalian. Dilihat apakah ada salah identitas dan tujuan. Tulisan kecil ini belum ada salah, belum ada identitas, belum ada tujuan. Coba dilihat punya temannya. Apakah sudah ada salah, identitas, dan tujuan mengirim pesan tadi. Tujuan itu bagaimana teman-teman? Tujuannya tujuan sakit. Mengatakan bahwa WA itu sedang sakit. Identitas dan coba yang lain gimana identitas? Nama dari kelas berapa? Coba diperiksa dulu. Kalian kasih catatan kecil. Oh, teman saya belum ada salah, belum ada identitas, belum ada tujuan. Apakah sudah semuanya? Iya. Kita tuh punya BBM masing-masing. Nah, BBM kalian itu ini apa? Balapan. Nanti yang BBM menang. Gulala tunjuk buat membacakan hasil informasi temannya. Gak perlu takut, berarti BBM kalian itu BBM yang paling bagus kan kamu sudah dengar tadi yang belum? Ya. Menurut kalian gimana? Pesan itu udah sopan atau belum? Sudah sopan semua? Sudah. Ada yang punya pendapat kayaknya belum sopan deh. Tidak. Oke. Apakah tujuannya sudah jelas? Sudah. Kalau kamu jadi guru, kesan pertama yang kamu dapat dari pesan itu apa? Apakah sudah bisa dipahami pesannya atau tidak? Sekarang coba sebelahnya Nanda, kalau bisa.
salah, identitasnya ada, tujuan. Tadi yang Oke, bagaimana yang lainnya? Apakah pesan tadi itu sudah sopan? Oke, apakah sudah ada identitas? Ada tujuan? Coba pasangannya harus yang dibacakan. Satu kali tadi gimana? Apakah punyanya sudah sopan? Ada salah? Tujuan? Kalau yang lain gimana? Pesan dari Azani tadi. Apakah sudah memuat 3 unsur tadi? Sudah sopan menurut kalian? Dari tantangan tadi, punyanya teman mana? Sudah ada salah? Identitasnya ada? Sudah punyanya? yang malam hari tidak muncul dikarenakan sakit usia dan lama. Tantangan gimana? Atau sudah ada salah? Sudah. Oke, ada identitasnya? Kurang lebih kalian sudah mengenal ya, gimana caranya memiliki pesan yang baik. Yang tadi dikoreksi temannya, kemudian nanti ada yang kurang. Coba kalian perbaiki lagi tulisan kalian dan perhatikan unsur-unsur itu. Jadi kalau mengirim pesan ke guru itu diusahakan ada salamnya, assalamualaikum, atau misal kalau guru kalian bukan muslim bisa pakai selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kemudian ada perkenalan dirinya, karena kan guru nggak mungkin nyimpen semua nomor kalian, belum tentu. Terus mungkin satu kelas ada yang namanya sama, jadi kalau bisa perkenalkan diri dulu. Nama saya Lala misalnya, dari kelas guru C. Kemudian tujuan mengirim pesannya apa? Saya hari ini tidak masuk karena apa, sakit atau ada keperluan mendadak atau apa. Kemudian ada penutupnya, kalian di awal ngomong assalamualaikum tapi di akhir nggak ada waalaikumsalamnya. Nggak bagus, jadi harus ada salam terus. Kemudian catatan, ini kalau diperhatikan ya, kirim pesan ke guru mulai jam 7 pagi hingga jam 8 malam. Tolong jangan mengirim pesan di jam 10, 11, 12 karena itu waktunya tidur. Kalau di jam 7 kan guru kalian sudah ada di sekolah, tidak bisa kalian untuk izin. Kemudian gunakan bahasa yang santun dan jangan terlalu memakai banyak emoticon. Karena beda ya antara teman dengan guru, itu tolong berusahakan berbeda. Bagusnya santun. Kalau bisa pakai emot izin. Tahu kan emot yang ini? Emot izin. Oke, mungkin bisa ditulis dulu. Menurut kalian seharusnya mengirim pesan ke guru itu yang seperti Edo atau lain? Kenapa kok Edo itu menurut kalian? Edo itu
Dari kelas berapa? Tahu. Kalau di kelas itu ada 2 gimana? Kemudian tujuannya kalau banyak saya juga masuk tuh. Coba dilihat ada kata enggak. Pantas enggak kalian ngomong pakai kata enggak? Harusnya apa? Kalau bisa direvisi. Tidak. Bu, hari ini saya izin tidak masuk sakit. Karena sakit. Banyak ini bukan masukannya. Ini makanya Bella kasih emoticon ini soalnya Bella kesel. Coba kasih P loh. Apa ya? Yang kita lihat tapi kayak nyala nih yang udah nyala coba. Di WA nyala ini ada apa? Kemudian ini ya diberikan mohon maaf mengganggu waktunya karena lagi ini paham Bella kan sibuk ya sebagai guru nggak kayak kalian kalau teman-temannya jadi juga sebagai bentuk kesopanan mohon maaf mengganggu waktunya bisa kalian pakai. Saya lagi dari kelas C ada kelasnya karena belum tentu Bella hafalannya mana bukan. Kemudian di tujuannya saya ingin memberitahukan bahwa hari ini tidak dapat, jadi nggak pakai kata enggak, tapi pakai kata tidak dapat mengikuti pelajaran karena sedang sakit. Terima kasih atas pengertiannya. Coba juga bilang apa? Ini tuh Edo mengirim pesan ke Bella pesan 2330 sama. Ya, boleh harusnya jam berapa? Paling maksimal. Makanya Bella harus di jam 6.10 karena Bella baru bangun. Sedangkan di pesan nyalanya itu jam 7. Sopan nggak dia kalau ngirim pesan jam 7? Ini cuma pakai emotinya aja sebelumnya. Jadi kita bisa menyimpulkan ya pesan yang kurang sopan seperti itu. Kalau yang sopan seperti ada sampaikan maksud atau tujuan pesan dengan jelas dan singkat. Seperti saya ingin menginformasikan bahwa hari ini tidak dapat mengikuti pelajaran karena sedang sakit. Yang keempat, penutup akhiri dengan permohonan maaf, ucapkan terima kasih dan salam penutup sebagai bentuk kesantunan. Contohnya yaitu mohon maaf atas ketidakhadirannya Bu. Terima kasih atas pengertian dan doanya. Wassalamualaikum. ada kata ingat, bahasa sopan mencerminkan pribadi yang baik, kemudian berkomunikasi santun, hubungan semakin harmonis. Nah, kenapa sih Bu Lala sangat menekankan kalian untuk berkomunikasi dengan cara yang santun? Karena pribadi kalian, karakter kalian itu juga dilihat dari ketikannya. Jadi bagaimana cara kalian mengirim pesan? Juga ya, kalau bisa mau kirim pesan, tolong dilihat kembali. Udah ada identitasnya. Identitas itu nggak cuma nama loh ya, bisa aja dari kelas berapa seperti itu, nama absennya berapa, kemudian ada tujuannya juga harus jelas. Jangan pakai kata yang tidak baku. Tolong kalau terguru gunakan kata yang formal, kata yang baku, jangan disamakan dengan teman. Nah terus ada penutupnya. Kalau tadi ada assalamualaikum, berarti yang dibawahnya juga ada waalaikumsalam. Kemudian mungkin ada kata terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf mengganggu. Kita perbaiki bersama-sama bagaimana seharusnya Edo mengirim pesan WA ke Bella. Coba bareng-bareng deh. Harusnya gimana Edo tadi mengirim pesan? Kemudian apa? Assalamualaikum. Gimana dulu nih? Assalamualaikum terus apa? Oke, kenalannya gimana? Saya Edo. Apakah gitu aja?
Gimana coba, ayo. Gimana caranya harus Edo menyampaikan kebenaran kalau dia sakit? Karena apa? Karena sakit. Kemudian penutupnya kayak gini ya. Setuju nggak kalian semuanya? Seharusnya itu begitu. Setuju nggak? Atau ada yang ingin diubah lagi? Setuju semua ya? Harusnya itu seperti ini ya. Sekarang kita pindah ke pembahasan selanjutnya. Kapan sih kalian melihat video TikTok? Ada di pagi. Ada nggak di sini yang nggak punya TikTok? Main TikTok semua kan ya? Berapa orang coba ya nggak main TikTok? Yang tadi lihat video apa coba? Yang lainnya? Ring. Ketika kalian melihat video di TikTok, kalian kan pasti nge-scroll komentarnya tuh. Pernah nggak kalian ketika melihat komentarnya itu ada komentar yang julid atau komentar yang jahat loh, toksik? Tapi dia menemukan komentar-komentar toksik. Untuk kalian, kenapa sih kok orang-orang itu harus berkomentar sampai seperti itu? Kok komentarnya jahat sekali? Masih ada yang lain untuk kalian? Apakah komentar itu harus selalu keras? Harus disampaikan dengan cara yang kasar? Harusnya bisa lebih santun lagi kan ya? Kemudian apakah beda kritik yang membangun dengan kebijakan? Bisa nggak kalian? Ini kritik yang membangun, ini cuma kebijakan saja, cuma omongan better sih. Apa ya kira-kira yang membedakan? Oh ini komentar cuma karena orang ini nggak suka sama kita, orang ini karena ini bukan kritik. Apa ya kira-kira? Satu video dari TikTok yang sedang viral ini, videonya Pak Eri Cahyadi, tahu nggak Pak Eri? Tahu. Oke, ini Bulala ambil dari TikTok resminya Pak Eri. Kita lihat sama-sama ya. Jadi digunakan, tidak membolehkan beberapa membatasi sesuai dengan Karena kami sudah mensosialisasikan di awal tahun penerapan tata tertib ini, membatasi penggunaan HP ini. Maka dari surat edaran Bapak Wali Kota Surabaya Bapak Edi Cahyadi, kami menerapkan peraturan ini di sekolah kami. SMPK Santo Vincentius ini kami terus menerapkan pembatasan gawe ini karena dampaknya sungguh luar biasa untuk anak-anak. Ya kalau dulu ketika anak-anak datang, mereka berkelompok-kelompok kemudian mabar atau membuka media sosial yang lain. Tetapi setelah HP dikumpulkan, mereka menjadi lebih banyak berbicara dengan teman-temannya. Dengan himbauan ini, dengan surat ini, sekolah bisa benar-benar lebih tegas menerapkan pembatasan gawe supaya anak-anak bisa lebih baik lagi ke depan dan kami bisa lebih banyak memantau anak-anak. Tadi tentang apa videonya? Bahwa itu apa sih? Nah, apakah peraturan itu sudah diterapkan di sekolah kalian? Dilihat kan ya di gerbang tadi itu ada larangan gawai, ada larangan pembatasan media sosial dan jam ya kan? Kemudian setahu Bulala kalian sudah dapat surat pernyataan nggak sih untuk gawai ini? Sudah ditandatangani?
Yang ini Ampas kopi. gurunya juga nggak boleh main HP ya. Menurut kalian ini gimana? Ini termasuk kritik sindiran atau apa itu? Tapi menurut kalian itu sopan nggak kira-kira? Harusnya gimana? Kalau ingin berkomentar seperti ini, dia juga nggak boleh main HP ya. Harusnya gimana? Itu adanya khas kan, menyindir kan. Seharusnya kalau bisa berkomentar yang lebih baik itu gimana? Apa audiensnya juga nggak boleh banyak? Itu tadi pertanyaan. Iya. Nggak apa-apa, bisa. Tapi itu tadi untuk pertanyaan. Kira-kira bagaimana? Ada komentar itu nggak terlalu keras gitu. Masih bisa diterima lah. Ada titik kesantunannya. Gimana? Berkomentar ini. Kalau kita berkomentar, apalagi mengutarakan sebuah kritik, harusnya ada sarannya. Jadi nggak asal menghujat, nggak asal mengkritik, tapi ada perbaikannya. Seharusnya gimana? Kalian boleh mengomentari Bulala. Oh, Bulala itu nggak jelas, negatifnya Bulala ini lakukan itu ini itu. Tapi apa saran kebaikan untuk Bulala? Jadi jangan cuma bisa menghujat, tapi harus ada sebaiknya bagaimana. Semua orang bisa menghujat, tapi kan nggak semua orang mau memberikan saran kebaikan. Kayak ini tadi, ini juga nggak boleh main HP ya. Terus harusnya gimana? Jadi komentar. Kalau Bulala perbaiki deh, alangkah baiknya kalau guru dan siswa juga menerapkan aturan yang tegas tentang penggunaan gawai. Bisa diterima nggak? Iya. Saya alangkah baiknya apabila guru dan juga siswa sama-sama bisa menerapkan aturan penggunaan gawai dengan benar. Bisa kan ya? Kemudian yang lainnya, mungkin ada komentar jahat yang lain di sini? Ada komentar yang nggak masuk di sini? Out of topic. Mau panjang apa? Itu ada pertanyaan. Tapi menurut kalian dari komentar ini semuanya baik atau bagaimana? Apakah semuanya mendukung dari komentar-komentar ini? Selain dari komentar dia juga nggak boleh main HP, ada lagi nggak kira-kira komentar yang menurut kalian kurang santun gitu? Jadi itu menurut kalian dia memuji atau mengkritik? Oke. Yang lainnya? Tapi kalau dari kalian sendiri setuju ya dengan aturan ini? Atau ada yang kontra juga seperti itu? Dia juga nggak boleh main HP. Gimana? Oke, yang menurut kalian komentarnya sopan ada nggak? Ada. Yang mana? Yang sopan? Sekolah sesuai 8,8
kalian baik dan komentar yang enggak. Tulisan ini dari namanya aja. Tuliskan ini aja kalimatnya. Mana komentar yang baik, mana komentar yang buruk. Dan komentar yang buruk tadi kalian kasih perbaikan dari sini. Coba kalian tuliskan dulu. Oh ya, nanti ini bukunya dikumpulkan loh ya. Jadi ulang harap semuanya mengerjakan. Karena kan kalian lihat stempelnya berapa? Masih ingat nggak yang waktu kalian mau yang puzzle kemarin kan 2 stempel tuh. Nah itu nanti kasih stempelnya masing-masing. Tapi kerjakan dulu. Kalau dikerjakan apa yang mau bulalan nilai? Kalian pilih dulu dari komentar ini mana komentar yang baik, mana komentar yang buruk. Kemudian dari komentar yang buruk tadi kalian revisi seharusnya bagaimana? Pekerjaan teman kalian jadi tukar kan? Oke, kalian nilai pertama dari apresiasi, kemudian dulu apakah ada hal positifnya, kemudian apakah ada masukan, kemudian apakah bahasanya itu santun. Coba kalian lihat dulu dari kerjaan teman kalian yang direvisi tadi, coba dilihat lagi. Apakah sudah ada apresiasi? Apresiasi itu seperti apa? Bagus, mungkin videonya baik.
lagi kurang pengen mulai ya.
Ada referensinya, oke. Kemudian kalau opini ini berdasarkan pendapat seseorang, biasanya kalimatnya gimana kalau opini itu? Saran saya, oke. Apalagi yang menandakan oh ini opini ini pendapat saya, menurut saya. Yang lainnya apa kira-kira opini itu? Bagaimana? Kamu memastikan oh ini berarti kalimat opini, oh ini kalimat fakta. Apa? Yang mana yang fakta? Yang mana yang fakta dari paragraf ini? Oke. Dari kata pemkot sampai dengan ini. Sampai dengan mana yang menandakan ini fakta? Dari apa? Benar. Oke, adanya laki-laki bisa mengatakan ini fakta dari apa? Dari surat edaran. Berarti itu apa? Resmi nggak? Dari Pemkot langsung. Ada surat edaran. Berarti masih baru kan aturannya? Kalau fakta atau opini? Yang mana menurutmu yang opini? Paragraf mana yang menurutmu opini? Ada dua paragraf nih. Yang paragraf satu fakta itu tadi. Kemudian yang opini. Namun kebenarannya sangat bergantung pada kesadaran dan kerjasama semua pihak. Kenapa ini disebut opini? Kenapa? Betul, itu opini betul. Tapi kenapa itu bisa disebut sebagai opini? Karena penasaran. Kenapa? Karena masih belum tentu. Pasti. Kalau dari surat edaran itu kan sudah pasti resmi ada suratnya. Oh benar ini ada peraturan ini. Berarti sudah ditetapkan kan. Memang nyata adanya fakta. Jadi kalau peraturannya sangat bergantung pada kesadaran. Tapi apakah itu sudah tentu akan berhasil peraturan itu? Enggak kan? Belum tentu kan berhasil. Karena banyak yang belum patuh. Namun tugasnya sangat bergantung pada kesadaran dan kerjasama semua pihak. Jadi apakah sudah pasti peraturan ini bisa berjalan dengan baik? Belum pasti. Tergantung kalian dan bukunya gimana. Kemudian peran orang tua juga bagaimana untuk membatasi tentang peraturan. Oke, kira-kira dari paragraf sederhana ini ada yang belum bisa membedakan fakta dan opini? Atau ada yang masih bingung? Fakta itu yang mana sih? Atau opini itu yang berbeda? Ada yang mau ditanyakan nggak dari paragraf ini tentang fakta dan opini? Bisa nggak membedakan fakta dan opini? Oh, yang mau cuma satu dua, kayak nggak yakin. Bisa nggak kalian kira-kira membedakan fakta dan opini? Apa yang fakta? Melalui surat edaran, karena sudah pasti, sudah ada suratnya, sudah ada ketentuannya. Kemudian yang mana yang opini? Keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran dan bersama semua pihak. Jadi belum pasti kan? Masih
Ditulis. Frekuensi. Ini begini.